Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak ustadz yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga kalian. Alhamdulillah di pagi hari ini Ustadz dapat menyapa kembali kalian walaupun melalui video pembelajaran. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengamalkannya sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian yang dicintai Allah, di kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan pelajaran ke-7 tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami makna iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian setelah memahami makna iman, kalian semakin meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, kalian memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak yang dimuliakan Allah, pertanyaan Ustadz untuk memulai pelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, siapakah malaikat itu? Kemudian yang kedua, dapatkah kamu melihatnya? Untuk menjawab dua pertanyaan utama ini, mari kita perhatikan dengan baik penjelasan berikutnya. Malaikat adalah yang pertama makhluk gaib. Yang dimaksud dengan makhluk gaib adalah makhluk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Makhluk yang tidak dapat diindrawi, panca indera kita tidak dapat mengetahui keberadaan malaikat. Kemudian, malaikat terbuat dari cahaya. Jika manusia asal muasalnya terbuat dari tanah, jin, setan, iblis terbuat dari api, maka malaikat itu terbuat dari cahaya. Kemudian malaikat mempunyai akal tapi tidak mempunyai nafsu. Hal ini juga yang membedakan kita dengan malaikat. Kalau kita manusia mempunyai akal dan mempunyai nafsu, maka malaikat hanya mempunyai akal. Hal inilah yang menjadikan malaikat sebagai makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat atau kesalahan ataupun melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bukanlah laki-laki, bukan juga perempuan. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Jika dari beberapa poin ini kita simpulkan, maka malaikat itu dapat diartikan sebagai makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya
yang Allah berikan akal namun tidak diberikan nafsu, yang menjadikan malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ciri-ciri lainnya, malaikat bukanlah laki-laki, malaikat juga bukan perempuan, serta malaikat tidak makan dan tidak minum. Kurang lebih ini pengertian dari malaikat yang kalian sendiri bisa simpulkan, kalian bisa bikin redaksi sendiri yang mudah untuk kalian pahami. Di antara malaikat ada 10 malaikat yang kita sebagai seorang muslim wajib percaya, beriman kepada malaikat tersebut. Yang pertama, malaikat Jibril, malaikat Mikail yang kedua, yang ketiga malaikat Israel, keempat malaikat Israfil, kelima malaikat Munkar, keenam malaikat Nakir, ketujuh malaikat Raqib, kedelapan malaikat Atid, kesembilan malaikat Malik, dan kesepuluh malaikat Ridwan. Setiap malaikat ini memiliki tugasnya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas masing-masing kepada setiap malaikat. Malaikat Jibril Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul. Kemudian malaikat Mikail Allah perintahkan untuk mengatur rizki yang diturunkan kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel yang kita kenal juga dengan sebutan malaikat maut, ya, bertugas mencabut nyawa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israfil, malaikat yang akan meniup sangkakala atau trompet yang menandai dimulainya kejadian yang luar biasa, yaitu peristiwa hari kiamat. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini mempunyai tugas yang sama, yaitu bertanya kepada setiap orang yang sudah wafat di alam kubur tentang amal perbuatan mereka, tentang keyakinan mereka selama di dunia. Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat Raqib, malaikat yang mencatat amal baik manusia, dan malaikat Atid yang mencatat amal buruk manusia. Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal perbuatan manusia. Kemudian malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka, menjaga neraka. Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan, malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga syurga, menjaga pintu syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita semua di dalam syurganya, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para nabi, dan abadi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah ke-10 nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Silakan kalian hafalkan dengan baik. Kemudian percaya atau beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang kedua, setelah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita percaya atau beriman kepada malaikat. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat, ya, yang menjelaskan tentang malaikat. Kalian bisa buka secara mandiri surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga, kemudian surah An-Nisa ayat 136, dan surah Asy-Syura ayat kelima. Ayat-ayat tersebut menjelaskan keberadaan malaikat. Salah satu bukti adanya malaikat adalah turunnya wahyu yang disampaikan kepada para nabi. Nabi dan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa inilah yang membuktikan bahwa malaikat itu ada, dan kita sebagai seorang yang beriman, seorang mukmin, seorang muslim meyakini
bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan tugasnya masing-masing. Anak-anak sekalian, mungkin di pertemuan kali ini hanya itu yang bisa Ustadz jelaskan. Kalian silakan mengerjakan tugas yang sudah Ustadz lampirkan dalam deskripsi. Kemudian silakan dikerjakan dengan baik. Simak kembali video ini sehingga kalian benar-benar memahami. Jadi kesimpulannya, di pertemuan kali ini kita membahas tentang apa itu malaikat, ya, siapakah malaikat, kemudian nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya, dan meyakini keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari rukun iman yang kedua. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari hikmah dan pengaruh, ya, keyakinan, keimanan kita kepada malaikat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.